ada, kita lanjutkan pengajiannya. Monggo langsung saja diisi oleh Bapak Kiai Haji Jainuddin. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal barakata fi Rajaba wa Sya'ban. Amin. Wa balagha umrana ila syahri Ramadan. Amin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadratal kiram, para alim, ulama, para bapak kiai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Irham Mahfud, so ibu ingkang kita takzimi sekeluarga niki kaleresan kumpul. Ada di sini keluarganya Pak Dekar, keluarganya Mas Roman, keluarganya Mbak Vivi, ada nggak Mbak Vivi ya? Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam. Sedang di Taj Mahal ya? Mahal, saya suka sekali. Sehat Pak Yai. Sedang di Taj Mahal ternyata, ya. Sehat-sehat Mbak Vivi. Ada yang dari Kendari loh ini Pak. Ada yang dari Kendari. Oh gitu. Mana yang dari Kendari ya? Pak Mokhtar ini. Ya. Siap. Assalamualaikum. Ibu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ini sedikit sehat-sehat lagi. di Kendari Pak Mokhtar. Alhamdulillah. Tapi Iya. sedikit lagi ini maghrib di Kendari Pak. Oh iya, nah waktu Indonesia bagian tengah atau timur ya Kendari itu. Tengah Pak. Nah, monggo silakan sebentar lagi buka puasa berarti ya. Baik semuanya saja, baik yang mengikuti secara tatap muka maupun yang tatap layar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan. Ada dari Merauke Pak Yai. Oh, Merauke. Ya, monggo. Mana yang dari Merauke? Bisa dimunculkan Mbak Ibu Wahyu Widayati. Ibu Wahyu. Oh, Wahyu Widayati ada nih, nggih. Ada di ininya di apa itu? Merauke Papua. Di partisipasinya, nggih. Sehat-sehat semua. Papua sudah buka puasa ini. Sudah maghrib. Atas rahmat serta ridhonya kita semua berkenan hadir, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita berharap menjadi umatnya yang tentu akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirinlah hadirat yang kita muliakan. Ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kalau menurut Krisdayanti itu tinggal menghitung hari. Gitu ya Mbak Vivi ya? Hafal enggak lagunya? Menghitung hari.
detik demi detik dan seterusnya lah hari itu ya. Nanti kita ada audisi aja hari itu. Audisi khusus keluarga besar Yai Irham. Nah, namun demikian tetap kita berharap berdoa semoga Allah menurunkan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini dan nantinya akan menyampaikan ke umur kita bisa ketemu kembali dengan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin. Allahumma amin. Nah, sebagai persiapan kita menjelang Ramadan tentu ada kaitannya amalia-amalia yang harus kita lakukan selama Ramadan. Dan amalia-amalia itu termasuk yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu sangat rindu, pengen dimasuki oleh orang-orang yang termasuk dalam 4 kelompok ini. Biasanya kita yang ingin masuk ke surga. Tapi ini kebalikannya, justru surga yang ingin dimasuki oleh 4 orang ini. Siapakah 4 orang ini? Yang pertama talil Quran. Orang yang suka membaca Quran. Inilah bedanya Ramadan dengan bukan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan nampaknya membaca Al-Quran biasa-biasa saja. Tapi ketika berada di bulan Ramadan, membaca Al-Quran merupakan amaliyah yang sangat istimewa. Oleh karena itu, man aroda ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa orangnya yang ingin berdialog, berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Karena Quran itu kalamullah. Apalagi dari sisi medis ternyata Al-Quran bisa menjadi obat penawar ketika kita mempunyai penyakit. Baik itu penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah. Penyakit hati, mumet, pusing, nah itu. Bacalah Quran. Maka pada kesempatan Ramadan tahun ini mari kita upayakan, kalau tahun kemarin kita belum sempat baca Quran, maka di Ramadan ini marilah kita memperbanyak baca Quran. Kalau Ramadan tahun kemarin kita belum sempat khatam, maka tahun ini kita punya cita-cita, punya niat harus bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau kemarin baru 1 kali, mari kita niati tahun ini bisa khatam 2 kali dan seterusnya. Maka tahlil Quran, yang orang yang gemar membaca Al-Quran, baik itu sendiri-sendiri maupun bersama orang lain tadarus, itu termasuk orang yang sangat dirindukan oleh surga nantinya. Yang kedua, ada keistimewaan orang yang membaca Al-Quran itu termasuk ahlullah fil ard. Termasuk ahlinya Allah, termasuk golongan yang disenangi oleh Allah, makhluk yang ada di bumi. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia muliakan ahlinya Allah. Makna ahli itu kan bisa keluarga, bisa golongan, dan lain sebagainya. Kila, maka dikatakan, ya Rasulullah, halillahi azza wa jal ahlun, apakah Allah itu mempunyai ahli? Apakah Allah itu mempunyai keluarga? Apakah Allah itu mempunyai kelompok di dunia ini? Qala na'am, ya, kata Rasulullah. Qila manhum ya Rasulullah, terus siapa yang dimaksud ahlullah fil ard itu? Maka kemudian Rasul menyampaikan, ahlullah fid dunya, ahlinya Allah di dunia ini adalah alladzina yaqra'unal Qur'an, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, itu makanya kita selama ini menjelang bulan Ramadan, mari kita persiapkan, kalau kita ingin dirindukan surga, kalau kita ingin menjadi ahlinya Allah, maka
banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah Quran juga akan menjadi obat penawar bagi kita. Gitu. Tombo ati iku limo ing wernane kaping pisan maca Quran samaknane. Nah, kan itu gitu. Jadi termasuk kepada obatnya hati. Jadi pas kita pusing, sumpah, susah, wis waconen Al-Quran. Insya Allah dengan betul-betul kita membaca Al-Quran, Allah akan menurunkan rahmat untuk orang yang sedang membaca Al-Quran, diilangke susahe, diilangke pusinge, diilangke sumpeke. Gitu. Ya. Dicoba mawon, monggo. Survei telah membuktikan. Yang kedua, ya. Yang kedua, siapa orang yang dididik oleh surga? Yang dididik adalah hafizil lisan, orang yang menjaga ucapannya. Sekarang itu ucapan bisa saja kemudian diganti dengan jari lewat handphone. Nah, gitu. Maka kita hati-hati ketika lisan diam tapi jari kita bermain, membuat kegaduhan, membuat berita hoax, maka tentu itu sama hukumnya dengan tidak bisa menjaga lisan. Kalau menjaga lisan, tentu ada barangkali 5 perbuatan yang itu akan mengurangi pahalanya puasa. 1, al-ghibah. Kan itu. Khamsatun tuhbitu amal saum. Ada 5 yang bisa mengurangi, menghancurkan pahala puasanya seseorang. Puasanya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari lancar, nggak makan, nggak minum. Tapi sayang, ucapannya mengganggu keberadaan puasanya, maka akan terkurangi puasanya gara-gara dia al-ghibah. Ghibah ki ngerasani tanggane, ngerasani bojone, ngerasani yes pokoknya menceritakan yang jelek-jelek orang lain kan itu. Monggo. Jadi selama Ramadan paling tidak kita tahan. Yang kedua an-namimah, adu domba. Mengadu domba kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun, itu akan mengurangi pahalanya puasa. Yang ketiga, al-kadhibah, yaitu ngapusi, berbohong. Umpama contohnya, Bu, duitnya entek urung, wis, padahal duitnya masih. Tapi Pak, nek umpama jujur, Bu, duitnya wis entek urung. Nanti malah enggak dikasih duitnya. Maka saya berbohong saja, Pak. Biar dikasih duitnya kan gitu. Ya, jangan sampai berbohong tapi katakan begini. Duitnya masih, Pak, tapi kurang. Nah, biar ditambahi. Artinya itu kan enggak ngapusi karena duitnya masih tapi kemudian dapat pemberian uang lagi kan gitu. Sumpah palsu kan gitu. Itu juga termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, mut'imil ji'an. Orang yang diridikkan oleh surga itu adalah orang yang gemar memberi makan kepada orang yang lapar. Dalam hal ini juga orang yang berpuasa. Ada satu kisah yang namanya sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu ketika sakaratul maut. Ada 3 yang diucapkan di telinga istrinya waktu itu karena istri yang mendengar. Ya Allah, kenapa tidak semuanya saja? Itu kebiasaan Sa'ban ini yang ketiga, karena ada 3 ya. Saya langsung ketiga saja. Kebiasaan Sa'ban ini yang ketiga, setelah selesai sholat subuh bersama Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi, kemudian dia beli roti dan beli susu 1 gelas untuk sarapannya. Mengapa sarapan di sekitar Masjid Nabawi? Karena rumah Sa'ban jaraknya ke Masjid Nabawi sejauh
3 jam perjalanan jalan kaki. Maka kalau jalan kaki dulu selak lapar, maka Sa'ban biasanya beli sarapan lah. Ketika Sa'ban itu mau sarapan, mau makan rotinya itu, tiba-tiba ada yang meminta-minta, Pak sodakoe, Pak sodakoe. Nah kemudian oleh Sa'ban diajak, ayo ke sini, kita makan bareng. Walaupun hanya roti 1, akan saya bagi 2. Kamu separuh, saya separuh. Ini minuman susunya juga hanya 1 gelas, aku separuh, kamu separuh. Ketika sakaratul maut ternyata diperlihatkan pahalanya oleh Allah. Betapa tidak Sa'ban, walaupun hanya memberi roti separuh, memberi susu separuh, pahalanya sangat besar. Maka Sa'ban menyesal, kenapa tidak diberikan semuanya. Ini motivasi bagi kita di Ramadan nantinya. Mari kita berupaya berusaha untuk banyak-banyak bersedekah, terutama memberi makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Maka sudah sewajarnya lah kalau di masjid-masjid itu ada jadwal takjil. Itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi dengan orang lain. Insya Allah sebagaimana pahalanya sedekah yang diperlihatkan kepada Sa'ban juga akan diperlihatkan kepada kita. Mumpung kita belum ajal belum tiba pada diri kita, maka marilah kita sebelum penyesalan itu kita rasakan saat ini, kita persiapan. Nah, nek umpomo sesuki wong-wong ki butuh minyak goreng, yo kelumpuke minyak gorengnya, dum-dum minyak goreng. Ngoten to Pak Irham. Iya. Umpama sesuki sing butuhke gula, maka kumpul ke gulane. Dum-dum goseng membutuhkan gula. Nah, niku. Tapi bukan berarti menimbun, kita persiapan untuk bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, yang keempat, tentu shaimi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang pertama, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa orangnya yang merasa bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka baginya haram tubuhnya masuk ke dalam neraka. Amin Allahumma amin. Ini baru senang loh dengan datangnya Ramadan. Jangan susah. Kalau kita angger Ramadan opo-opo mundak regane. Ramadan opo-opo ilang barange. Angger Ramadan opo-opo larang regane. Waduh itu. Sing disalahke ngerti ya. Sing disalahke Ramadan. Sing disalahke Ramadan niku lho. Seharusnya jangan Ramadan yang disalahkan. Para penimbun-penimbun yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Buktinya kalau sudah tidak Ramadan, normal lagi. Ya kan? Buktinya kalau bukan Ramadan, normal lagi. Berarti kan sebenarnya sudah diperhitungkan. Bagaimana keluar masuknya barang dari dinas perindustrian, dari Kementerian Perindustrian. Perdagangan, bukan perindustrian, perdagangan kan itu. Nah, seharusnya kan begitu. Hanya orang suka memanfaatkan situasi dan kondisi. Jadi jangan salahkan Ramadan, tetap bahagianya hati, senangnya hati, sekalipun larang-larang regane, mundak regane, opo-opo mundak, tapi tetap mari kita menyongsong Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Yang kedua tadi, bahwa kita banyak amalia-amalia di bulan Ramadan yang tentunya akan menjadi pundi-pundi kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu membaca Quran, baik itu dengan memberi makan, baik itu menjaga lisan, dan tentunya puasa di bulan Ramadan yang banyak amalia-amalia. Salah satunya saja ini, menghadiri pengajian nanti. Kalau di bulan Ramadan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Siapa yang menghadiri majlis ilmu, datang ke pengajian di bulan Ramadan, dengarkan kultum, dengarkan pengajian, dengarkan khutbah di bulan Ramadan, maka langkahnya akan dihitung oleh Allah. Setiap langkahnya sama dengan ibadah 1 tahun.
Nah, niki yang paling adoh sapa? Mas Roman nggih, paling adoh ke masjid. Nah, di Inggris mesti jauh masjidnya Mas Roman ya. Nggak, jalan kaki setengah jam. Wah, Dekat. setengah jam itu berapa langkah itu? Ada 100-an langkah nggih Mas Roman. Nah, 100 kali 1 tahun, berarti 100 tahun Mas Roman sudah punya pahala 100 tahun ibadah baru dari menghadiri pengajian, baru menghadiri kultum, baru menghadiri khutbah Jumat kita dengarkan. Siapa yang mau jauh? Mintalah dijauhkan. Maka Sa'ban pun merasa menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi rumahnya dari Nabawi? Padahal beliau dari rumah ke Nabawi 3 jam perjalanan. Itu kalau umpamakan dari Ngaglik sini ke Pak Yai Irham itu berapa jam? Paling 1 jam nyampe. 3 jam itu ke Parangtritis ya Pak Yai ya. Nah itu. Berarti Sa'ban mau bertemu dengan Kanjeng Nabi ikut sholat subuh, itu jam 1 sudah berangkat. Nah, bagaimana kalau kita rumahnya dekat dengan masjid? Ya, kalau kepengen panjang, kepengen banyak, berarti ngubung sih. Nah, tapi kan tidak seperti itu. Ini pahala yang jauh. Jadi, yang dekat pun sama, diberikan pahala yang besar. Tapi kalau sudah dekat dengan masjid, kedengaran suara adzan di masjid, tapi belum pernah beranjak sedikit pun, maka rugi. Sebagaimana yang dialami penyesalannya oleh Sa'ban. Mari, yang dekat sergap ke masjid, yang jauh pun sama. Sergap ke masjid agar semakin banyak pahalanya. Sampai jam berapa, Mbak? Nggak tahu nih, belum ada peringatannya. Belum ada peringatan apa? Biasanya. Sampai maghrib atau? Sampai jam berapa? Ini sampai maghrib atau Informasi isya ini? Informasi sampai jam 18 tadi Zoom-nya yang diaktifin Pak Haji Dekar. Sampai jam 18. Tapi Zoom-nya sampai jam 18. Tapi nampaknya karena saya sampai setengah 6 aja ya. Ya. Setengah 6 aja. Gitu. Monggo, kalau ada yang perlu disampaikan kepada kita, nanti pertanyaan atau apa, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab sekarang. Kalau tidak bisa jawab sekarang, nanti saya kirimkan lewat WA. Iya kan itu. Sekalipun ke Inggris, nanti WA tetap nyampe. Sekalipun ke Merauke, juga bisa nyampe kan itu. Ini Bu Cici yang mana ya Pak Yai Irham ya? Ya Bu Cici kita Ar-Rahmah. Yayasan. Oh, Bu Cicinya Ar-Rahmah. Assalamualaikum Bu Cici, sehat. Maaf ya, ini aku off kamera. Ini soalnya ya situasinya seperti ini, jadi aku isi nih. Oh gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada suaranya walaupun tidak ada rupanya. Iya, amin. Ya itulah suara Ustadz. tanpa rupa, Iya. Ya, Ustadz itu gimana ya caranya supaya tadi udah dijelaskan tuh sama Ustadz pertanyaan saya itu kiat-kiat dari kita pribadi itu supaya di dalam melaksanakan puasa itu kita termotivasi gitu loh Ustadz. Jadi motivasi kita iki apa gitu untuk melaksanakan puasa itu. Biasanya kalau untuk menghidupkan motivasi semangat, menghidupkan semangat kita dalam beribadah, itu yang pertama itu biasanya adanya muhasabah, introspeksi, hitung-hitungan. Nah, kalau sudah hitung-hitungan, iki umurku wis 50 tahun, kira-kira ibadahku wis luwih oke apa luwih sithik. Dosaku luwih oke napa luwih sithik. Kan ngoten niku, Bu. Ketika kita memandang ternyata ibadah saya kurang, maka dengan introspeksi ibadahnya berkurang harus muncul
timbul semangat untuk lebih banyak beribadah. Kan itu. Pertama introspeksi Ibu G. Kalau tidak introspeksi ya leleh lu kan gitu. Jadi introspeksi dulu. Bahkan sekalipun ibadah kita sudah banyak melebihi prosentasenya. Sudah 75% lah dari umur kita ibadah kita umpama. Tapi kemudian jangan menjadi menyusut. Karena iman kita itu menurut Imam Al-Ghazali itu kan yazidu wa yanqusu. Kolo-kolo nambah munda, kolo-kolo medun malas. Ngoten toh? Kadang-kadang pas lagi rajin ibadah. Maca Quran terus. Tapi pas lagi malas, lagi suntuk, ya udah semuanya tinggal kan itu. Nah, maka dengan introspeksi, sekalipun kebaikan kita sudah banyak, mari. Karena kebaikan yang banyak ini akan menjamin kepada kita akan dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka rahmat Allah pun akan diturunkan kepada kita. Jangan sekali-kali berpikiran, ini saya ibadah sudah banyak, tenang saja. Seperti orang yang baru pulang haji ya Bu Cici ya. Orang yang baru pulang haji itu, iya, 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan sholat berapa kali di masjid di kita? 1000 kali. Gitu. Kita arba'in berarti 40.000. Begini Mak, Pak Adhikar. Oh iya. Kemudian kita sholat di Masjidil Haram 10.000 1 kali sholat dibandingkan dengan sholat di masjid selain Nabawi. Akhirnya orang yang pulang haji aku wis kokean ganjaran. Selama 40 hari aku sholat di Nabawi, sholat di Masjidil Haram, kita wis oke ganjaranku. Sehingga pulang ke Indonesia malah tidak sholat karena merasa sholatnya sudah berlebihan. Ganjaran wis kokean. Itu kan kebalik. Kan gitu. Itu kan salah. Justru malahan pulang dari sana nyampe ke Indonesia, waduh, iki balik nang Indonesia ganjarannya berkurang. Berarti bagaimana supaya sama dengan ganjaran yang di Masjidil Haram sama Nabawi? Berarti semangat. Itu karena ada introspeksi. Tanpa introspeksi itu kita yakin. Maka tadi sahabat Sa'ban itu kenapa menyesal 3 kali? Aduh, kenapa saya tidak lebih jauh lagi? Karena mereka merasa menyesal betapa besar pahalanya orang yang jalan kaki ke masjid. Nek zaman biyen kan jalan kaki. Nek zaman saiki kan ono motor, ono mobil. Malahan ngetoke double. Ya ngetoke bensine, ya ngetoke mobile gitu. Nah niku, nek melakukan orang ngetoke biaya. Maka putaran roda pun akan dihitung sama dengan langkahnya seseorang dari rumah menuju masjid. Maka itu introspeksi, Bu. Yang kedua, tentu yang harapan kita apa? Kepengen mendapatkan ridho dari Allah. Semata-mata ibadah kita pengen dapat ridho dari Allah. Caranya bagaimana? Ya harus sesuai dengan aturan, sesuai syarat rukunnya. Kalau gitu. Nggih, ngoten Bu Cici, monggo nggih. Yang dari India, Taj Mahal, Mbak Vivi. Pak J. Pak J. Siap menyimak. Ya, monggo. Dulu saya sholat Jumat itu kan naik bis dulu. Dari rumah ke masjid itu naik bis 2 bus stop lah. Terus sekarang karena mau olahraga dan lain-lain, udah nggak pernah naik bis ke pusat kota. Jadi kalau sholat Jumat itu kan di daerah kota kecil gitu. Jalan kira-kira dari stasiun Tugu sampai Vredenburg, setengah jam. Berarti pahalanya lebih besar ya daripada naik bis, Pak. Sambil ngirit duit naik bis juga sih. Iya. Nggih. Artinya
Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan seperti itu karena memang saat itu ada transportasi, kecuali unta gitu. Berarti kan kalau kita boleh mengambil kias kan itu. Nah, seseorang bisa nyampe ke masjid dengan jalan kaki. Seseorang bisa nyampe ke masjid dengan naik motor. Kan itu. Artinya apa? Bahwa yang dituju, yang terpenting apa? Adalah sampainya seseorang ke masjid. Nah, ketika Kanjeng Nabi mengatakan setiap langkahnya akan dibalas dengan setahun ibadah, maka posisi langkah kaki pun bisa sama dengan posisi berputarnya roda. Baik itu roda motor maupun roda mobil. Nah, itu. Nah, termasuk juga kan bisa ngumpul ke duit Mas Roman kan gitu. Kudune nggo bayar bis, tapi Mas Roman kemudian dicemplungke ke kotak infak di masjid. Walan tambah lagi kan gitu. Sudah langkah kakinya dihitung ibadah setahun, terus infak lagi kan gitu. Gitu Mas Roman nggih. Ya. Ya, Monggo makasih, Pak. mawon, mau berjalan kaki, mau naik bis. Nah, kalau naik bis berarti kan supirnya juga dapat pahala. Karena apa? Karena mengantarkan Mas Roman malah menjadi dapat pahala banyak dia. Mengantarkan banyak orang menuju masjid walaupun dia itu tidak sholat. Nah, gitu. Tapi tetap akan dihitung ganjarannya. Cuman ganjarannya itu kalah dengan yang lainnya atau tidak kan gitu. Ngoten nggih Mas Roman. Monggo. Ya, makasih Pak Ji. Mbak Afi gimana? Mbak lama nggak ketemu ini. Pengajiannya macet ini, nggih. Ya, insya Allah nanti dilanjut. Oh gitu, iya. Insya Allah saya puasa di campuran Semarang sama Jogja, Pak Yai, Ya. karena sekarang dinas di Semarang. Oh gitu, di Semarang ya. Padahal saya kemarin ke Semarang, tahu kalau di Semarang saya telepon. Tapi saya hanya di Banyumanik kemarin itu kan itu. Oh, iya. Pak Yai kalau ke Semarang nanti ngabarin saya, Pak. Iya, besok malah mau ke Bandung saya. Waduh. Saya kabarin di Bandung aja kan itu. Gitu. Ya. Jadi kita kembali, monggo. Nah, sebagai giroh untuk memunculkan semangat kita ingat kepada sebuah hadis Rasul. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa jadikanlah hari ini hari yang lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi kalau man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia telah beruntung. Kenapa beruntung? Karena ada kenaikan. Kalau kemarin hanya 10, sekarang naik jadi 20. Berarti kan beruntung. Kalau kemarin menjual barang dengan modal 100.000, kemudian mendapat keuntungan 200.000, berarti orangnya beruntung. Tapi kalau beri barang modal 100.000, kok kembali 100.000, nampaknya ini sudah rugi. Sudah rugi di waktu, sudah rugi di tenaga, dan sudah rugi di lainnya. Maka mari kita ciptakan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Maka itulah orang yang beruntung. Tapi man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Orang yang Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun kemarin, maka dia telah merugi. Karena modal 100 kembali 100, jelas rugi secara hitungan ekonomi. Betul toh Pak Dekar? Nah, Pak Dekar kan pakai ekonomi ya Pak Yairam. Padahal ekonomi itu kan mengeluarkan sedikit mungkin, tapi bisa menghasilkan sebanyak mungkin.
metune sithik ning entune oke. Nah niku prinsip Pak Dekar ngoten niku. Prinsip ekonomi kan gitu ya. Apalagi kalau yang ketiga ini, man kana yaumuhu syarrun min amsi faunun. Siapa yang hari ini, siapa yang Ramadan tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia tercela. Mesti orang akan berkata begini, wong bakulan kok modal 100 entu duitnya 50.000. Dilolok kayak orang gitu. Iya kan gitu. Modal bikin lemper 100.000. Ketika menjual lemper ke pasar, lemper entek ning entu duitnya mung 50.000. Nah, modalnya 100 kok entune 50.000. Wis duitnya kurang, tenaganya terkuras, waktunya juga banyak yang kebuang, rugilah dia. Maka dicela oleh orang-orang, bakul kok senengannya rugi. Nah, kan gitu. Maka mari kita ciptakan Ramadan tahun ini, mumpung ini mudah-mudahan coronanya hilang. Pak Jokowi sudah menyampaikan kepada kita, silakan saya ikut taraweh. Gitu. Sekarang silakan tadarus Al-Quran, silakan ke masjid, tapi tetap harus prokes, jaga kesehatan. Bahkan silakan mudik. Nah, Pak Yai Irham besok mudik enggak? Mas Roman mau mudik enggak nih besok ini? Pasti lebarannya di Inggris kan gitu. Kalau Mbak Afi mesti mudik ke Jogja kan gitu. Kalau Pak Yai Irham mudiknya ke Blitar kan itu. Saya nanti mudik karena Pak Jokowi sudah membolehkan mudik. Saya 2 tahun ini nggak mudik. Saya sudah lagi bukan Bang Udin tapi Bang Toyib Pak Yai Irham. Karena sudah 2 kali puasa, 2 kali lebaran, Bang Toyib nggak pulang kan gitu toh. Jadi bukan lagi Bang Udin nama saya tapi Bang Toyib. Karena sudah 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga bisa bertemu kembali dengan Ramadan dan kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa nas'aluka ya Allah as-sihhata wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma tawil umurana umuran nafi'a wa tawil umurana umuran sahiha wa tawil umurana umuran mubaraka wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana
wa yassir umurana waqdi hawaijana min hawaijid dini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tada' alaina fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala aiban illa satarta wala usran illa yasarta wala hajatan min hawaijid dini wa dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Burung irian, burung cendrawasih. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Punya berlian untuk kekasih sama. Cukup sekian dan terima kasih. Kupat dudue santen menawi lempat nyuwun pangapunten. Kupat dudue gule enak je. Ya, Sekian terima dari kasih. saya. Pak D. Ya, amin, amin semuanya. Matur suwun, Sehat, Pak Yai. Sampai bertemu di lain Terima kasih, Pak kesempatan. D. Ada Ya. kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Nia, nggih? Ya Pak. Oh, Ya, monggo, terima Pak. kasih Pak J. Waktunya sudah Iya. memberikan tausiah yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Ya, kita tutup pengajian hari ini dengan membaca salawat burdah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim wal habibi kulani turja syafa'atu bi kulli haulin minal awali muhtahini ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana ma'ana ya wasiya Romi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, dari saya, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.